Allah dan Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Sudah
terpujilah namanya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah bersukaria di hadapan Tuhan, sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kepasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sungguh berbahagia, bersuka cita, karena selama 4 minggu kita telah mempersiapkan diri untuk menyongsong peristiwa kelahiran, di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus pada malam ini. Nah, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, lewat Injil hari ini, lewat Injil Lukas, dapat kita mengerti bagaimana kesulitan Maria dan Yosef dalam menyambut kelahiran anak mereka. Mereka harus datang untuk mendaftarkan diri sebagai warga yang disuruh
oleh Kaisar Agustus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pendaftaran ini, Lukas penginjil mau mengatakan bahwa kedatangan Yusuf dan Maria ke Bethlehem memakai orang-orang yang bukan hanya dari bangsa Yahudi, dan menunjukkan juga bahwa tempat asal kaum Daud itu bukan di Nazaret, bahwa mereka keturunan Daud itu tinggal di tempat-tempat lain, atau dalam bahasa lain dikatakan di diaspora, terpencar-pencar. Maka untuk mengetahui bagaimana keadaan seluruh rakyat ini, maka sekali lagi Kaisar Agustus mewajibkan orang mencatatkan diri di kampung halaman leluhur mereka. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan juga bahwa Yusuf pergi dari Nazaret ke Judea agar didaftar bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Apa arti dari pencatatan ini? Dengan demikian, nanti akan resmi mereka dicatat sebagai suami istri di Judea. Dengan demikian juga, Yesus secara resmi bakal tercatat sebagai keturunan Daud, baik bagi orang Yahudi maupun bagi administrasi Romawi. Lewat pencatatan ini, Lukas juga mau menyingkapkan apa yang akan diutarakan dengan jelas dalam kisah para rasul, yakni kedatangan juru selamat itu bukanlah melulu bagi orang-orang Yahudi, melainkan bagi semua orang di Kekaisaran Romawi, bahkan bagi semua orang yang ada di jagat ini. Maka saudara-saudari, dengan ini juga mau dikatakan bahwa justru kehadiran orang bukan Yahudilah yang membuat betul-betul datang ke dunia ini. Mereka-mereka yang percaya, yang yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, seperti kita sekarang ini, ingin memberitahukan bahwa iman kita, iman kepada Yesus sebagai sang juru selamat. Nah, ada banyak hal sebenarnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ajaran yang disampaikan oleh penginjil Lukas tentang peristiwa malam ini. Nah, tadi juga disebutkan anak sulung. Di sini juga mau dikatakan anak sulung memiliki hak yang khas yang tak ada pada saudara-saudara yang lain. Dengan demikian, hak sebagai keturunan Daud dengan semua keleluasaannya. Oleh karena itu juga nanti anak sulung itu membawa orang-orang sekitarnya menjadi bagian dari kehidupannya. Maka mereka yang diangkat menjadi
anak Allah juga menjadi bagian dari warisan Allah. Nah, lalu hal yang menarik juga saudara-saudari, sang bayi yang baru lahir itu kemudian dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Dan dikatakan tadi tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, dengan penjelasan ini Lukas mau mengatakan bahwa mereka bukanlah tidak diinginkan. Sekali lagi, bukan tidak diinginkan, bukan tidak dimaui, tetapi tempat-tempat yang biasa sudah penuh para pengunjung yang mau mendaftarkan diri, sekali lagi menurut maklumat Kaisar Agustus. Dan Maria beserta Yosef akhirnya menemukan tempat umum yang biasa dipakai sebagai tempat istirahat bagi rombongan mereka-mereka yang membawa hewan peliharaannya atau angkutan mereka. Ini juga mau menyatakan bahwa tempat kelahiran Yesus itu sangat sederhana dan bisa dilihat, bisa dijangkau oleh setiap orang. Maka dengan jelas para gembala yang ada di padang itu dengan cepat bisa menemukan di mana peristiwa kelahiran Yesus. Dengan kelahiran di tempat seperti ini juga mau mengatakan peristiwa kelahiran Yesus sangatlah sederhana dan disampaikan kepada orang-orang yang sederhana. Tetapi orang-orang sederhana itu beruntung karena mereka melihat perkara ilahi di dalam dunia ini. Dengan ini juga mau disampaikan bahwa peristiwa kelahiran di mana Yesus menjadi manusia, peristiwa di mana manusia bisa melihatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan di tempat-tempat yang mewah, bukan di tempat-tempat yang susah dijangkau, tetapi tempat yang biasa. Maka kalau kelahiran itu terjadi di tempat yang biasa, orang-orang yang paling sederhana pun bisa melihatnya, bisa merasakannya. Yang ilahi itu hadir dalam peristiwa-peristiwa biasa kehidupan. Nah, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai orang biasa, sebagai orang beriman, juga hadir dalam peristiwa-peristiwa sederhana setiap hari. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam keluarga, di tengah masyarakat, di sanalah kita hadir. Di sana kita juga berkarya. Maka juga mau dinyatakan dengan peristiwa kelahiran yang sederhana, di mana semua orang bisa melihat dan mendapatkan bahwa yang ilahi itu hadir di dunia ini, seharusnya kita pun sebagai umat beriman bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun
kita bekerja, dimanapun kita berkarya. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh mencari Tuhan, pergi ke gunung yang tinggi, pergi ke Gua Maria yang butuh biaya banyak. Hadir Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita berkarya, di mana kita tinggal, di mana kita melaksanakan kehidupan kita, peristiwa-peristiwa sehari-hari. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dengan demikian ada begitu banyak perkara di dunia ini juga seharusnya kita merasakan kehadiran Tuhan. Misteri inkarnasi Allah menjadi manusia semakin membuat kita peka akan kenyataan duniawi yang betul-betul menghadirkan yang ilahi. Maka dengan demikian, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, apa yang disampaikan juga lewat Nabi Yesaya dengan nada penuh kegembiraan, Raja yang datang itu membawa kedamaian di seluruh umat beriman. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan di mana mereka berkarya, di mana mereka tinggal, tidak lagi mengalami kegelisahan, tetapi mengalami ketenangan, memberi rasa aman, tidak lagi merasa terancam. Karena kebesaran Allah itu berdasarkan keadilan dan kebenaran, bukan paksaan, bukan tipuan. Ia dikenal sebagai penasihat ajaib, artinya dengan mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam hari ini, diharapkan kita semakin bijaksana dalam menjalani hidup kita sebagai orang beriman. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh persekutuan gereja-gereja Protestan di Indonesia yang terhimpun dalam PGI dan juga para uskup se-Indonesia KWI. Nah, pemimpin gereja kita ini menegaskan di zaman ini yang paling berbahaya katanya adalah media sosial. Entah dalam bentuk internet, HP dan lain-lain. Nah, harapan beliau ini agar media sosial yang kita miliki dipergunakan secara bijaksana. Media sosial itu seharusnya sebagai bagian dari kemajuan menawarkan jalan-jalan menarik untuk mewartakan kasih Allah. Maka pemimpin gereja ini mengatakan, mari kita menuliskan pendapat-pendapat kita dalam media sosial itu yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang menenteramkan. Terkadang dalam grup WA umpamanya ada hal-hal yang tidak menyejukkan bagi para
anggotanya, sehingga timbul keributan. Nah, ini barangkali juga kita alami dalam kehidupan kita. Ada ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran dari orang-orang tertentu yang membuat kita sebagai orang beriman semakin tidak lagi menjadi orang yang beriman. Karena di sana sini terjadi penghinaan lewat kata-kata yang tidak menyejukkan. Maka mereka, pemimpin agama itu dalam perhimpunan pesan Natal KWI dan PGI mengatakan, mari kita menggunakan media sosial itu dengan bijaksana, dengan kata-kata yang menyejukkan, dengan renungan yang baik, yang indah, yang membawa kedamaian. Rasa-rasanya Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, inilah yang juga menjadi tantangan di zaman ini. Terkadang kita lupa siapa yang kita hadapi, siapa yang ada di sekitar kita, dalam grup kita, sehingga kata-kata, ujaran-ujaran yang seharusnya tidak dituliskan, akhirnya seluruh makhluk jagat raya ini tahu. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan, dalam terang Natal yang hari ini kita rayakan, kita diajak untuk semakin bijak dan cerdas dalam menggunakan media sosial, semakin kreatif dalam mewartakan kasih Tuhan, semakin juga setia dalam memegang nilai-nilai moral dan etika dunia maya, sehingga kasih Allah semakin terpancar dan damai sejahtera semakin nyata. Maka perlu dicari jalan-jalan yang kreatif yang mampu membawa kita semakin setia akan apa yang kita imani dan semakin menggerakkan banyak orang untuk menjadi duta-duta kasih dan pelopor perdamaian, entah di lingkungan, entah di keluarga, entah di gereja, atau di tengah-tengah masyarakat di mana kita berkarya, di mana kita bekerja. Harapannya, semoga dalam menyambut dan merayakan hari Natal ini, kita sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Allah Sang Kasih selalu bersama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Ia juga selalu menjaga kita, sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan yang baik, agar karya keselamatan Allah yang kita rasakan juga semakin dirasakan banyak orang. Mari Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jadilah pembawa damai. Jadilah duta-duta kasih Allah yang menyejukkan dan memberikan kedamaian bagi
semoga kita